Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar penduduk bumi dimanapun Anda berada? Kita akan menyapa dulu penduduk bumi yang ada di seluruh Indonesia dan negara-negara yang ada di dunia, karena sakit ini ditonton oleh dunia. Buat penduduk bumi, pagi ini saya mendoakan semoga sehat walafiat, kemudian diberikan rezeki yang banyak dan berlimpah ruah sehingga bisa berbagi kepada sakit ini. Baik, pagi ini saya kini kedatangan tamu yang sebenarnya sudah tidak asing lagi untuk di Kecamatan Kandis, dan juga kita menurut catatan Sakek kini, bukan catatan Kapolsek ya. Kalau catatan Kapolsek berarti kriminalitas. Menurut catatan Sakek kini, beliau ini punya histori tersendiri seperti Perawang, kemudian Kecamatan Minas, yang dulunya Kandis masih Kecamatan Minas. Nah, kita akan cari tahu ini ceritanya seperti apa. Kemudian sebelum kita membahas selanjutnya, kita ingin berkenalan diri dulu. Siapa sebenarnya sosok Bapak ini? Kemudian buat penduduk bumi yang ingin kirim salam di komentar saya kini dipersilahkan. Apabila mungkin ada pertanyaan juga bisa nanti saya kini menjawab ya. Baik, kita langsung aja perkenalan diri, Pak. Silakan Pak. Kalau jadi kan bisa suara agak besar. Ini Pak, buat perkenalan diri dulu buat penduduk bumi. Kan nama Pak Said Arif Padilla ini seperti tak asing lagi di Kabupaten Siak nih Pak. Nah itu. Terima kasih Pak Joni Sakai Kini. Selamat pagi penduduk bumi yang ada di dunia, khususnya yang ada di Kabupaten Siak. Tentunya suasana yang luar biasa pagi hari ini bersama Pak Joni. Ingin berkenalan dengan kami walaupun sudah kenalnya dari orang tuanya terdahulu. Kami lahir di Siak 59 tahun yang lalu. Itu memang asli di Siak tuh lahir Pak ya? Asli Siak. Asli Siak. Baik. Jadi nama lengkapnya kemudian sudah punya anak berapa nih Pak? Alhamdulillah sudah punya anak 4. Anak 4, tapi istri 1. Istri tetap 1. Alhamdulillah, amin. Ini patut dicontoh nih. Jadi cinta sampai tua. Baik Pak, ini kita dari catatan Sakek ini kita lihat Bapak punya histori tersendiri di Perawang sebelumnya, kemudian di Kecamatan Minas dan Kandis ini sebelum dimekarkan dulu ya. Terima kasih Dinda Joni. Kami menghabiskan waktu bekerja dan mengabdi di Siak. Jadi saya masuk di Siak tahun 1988. Pada waktu itu Pak Camat kami, orang yang paling hebat, Haji Khairi Talib. Dan kami bersama Pak Samsuar di kantor Camat Siak. Beliau sekcam saya dan saya dikasih terantip. Pada tahun 93 setelah 6 tahun kami di Siak, kami pindah ke Perawang untuk membangun Perawang menjadi lebih baik. Berarti di Perawang Bapak sebagai apa? Dulu saya waktu itu menjadi penghubung kecamatan awalnya. Penghubung camat ya? Penghubung camat. Kemudian lebih kurang 5 tahun. 5 tahun Pak ya? Kita masih di bawah Kabupaten Bengkalis. Pada saat itu kami dilantik menjadi camat pembantu pada tahun 98. 93 sampai 98 penghubung camat, baru menjadi camat pembantu tahun 88. Sampai tahun 2000. Banyak hal yang dapat kami buat di Perawang. Pertama, kami juga membangun jalan yang pada waktu itu di daerah Bunut, Pinang Sebatang Timur, di mana anak-anak kita di samping PT Pertiwi yang susah bersekolah untuk sampai ke Perawang itu melalui speedboat. Jadi perjuangan keras ya. Perjuangannya luar biasa 94, dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana. Saya masih ingat tokoh-tokoh di Bunut yang luar biasa, Pak Silun, Pak Mangok, Pak Lajim, yang semuanya sudah almarhum saat ini.
dan masih ada saksi hidupnya anak Pak Silon, yaitu Pak Ujang. Terus Jalan Pertiwi itu berubah hanya menjadi Jalan Pelindo saat ini. Sampai saat ini, karena PT Pertiwinya sudah tidak ada lagi. Itu cukup melalang buana di Kecamatan Perawang dulunya ya. Alhamdulillah. Kemudian kami juga membangun sekolah, yaitu Yayasan Pemda. Pada waktu itu belum ada sekolah SMA di Perawang. Kami bersama tokoh masyarakat di sana, Pak Masri, Pak Anton, rekan-rekan Pak Sugi, Pak Nenggolan, dan beberapa tokoh di sana ikut berperan, termasuk Pak Ruslan, mantan Kepala Desa Perawang. Berarti cukup luar biasa juga di Kecamatan Perawang perjuangan ya Pak ya? Luar biasa. Memang dulunya ya kita tahu sendiri masih Kabupaten Siak ini kan masih anak yang berusia baru tumbuh dan butuh pembangunan. Memang kalau tidak ada kerjasama baik tidak akan ini terjadi di Kecamatan Perawang sendiri. Betul. Jadi kami pada waktu itu mendirikan Yayasan Pemda, dan sempat SMA itu anak-anak sekolah numpang di MTS ya. Awalnya. Tapi alhamdulillah berkat kerjasama dengan kawan-kawan yang baik, PT Cepron dan Indakiat, Pap and Pepper, dari PT Kaltek, Cepron itu membantu 8 lokal, dan dari PT Arabadi membantu 3 lokal. Itulah awal SMA Negeri 1 yang saat ini cukup populer di Perawang. Nah, tahun 2001 Pak Samsuar waktu itu wakil Bupati Siak minta itu dijadikan negeri. Saya sebagai ketua yayasan dengan senang hati menyerahkan sekolah itu kepada pemerintah daerah. Jadi kita membangun itu sebelum berdiri Kabupaten Siak kita sudah bisa membangun. Luar biasa juga itu Pak. Masih Kabupaten Bengkalis. Masih Kabupaten Bengkalis. Jadi kalau sekarang Pemda Siak membangun, sudah ada duitnya, semua kita bisa bangun. Apalagi duitnya banyak. Baik, buat penduduk bumi dimanapun Anda berada saat ini dan juga lagi menonton, bahwasannya historis atau sejarah beliau di Perawang pada saat itu masih zaman-zaman yang jauh dikategorikan fasilitasnya, tetapi berkat bersama-sama Kecamatan Perawang pada saat itu memulai di segi pembangunannya luar biasa. Kemudian tadi Bapak sampaikan 5 tahun ya Pak. Setelah itu pindah ke 7 tahun. 7 tahun. Ya. Oh, luar biasa tuh Pak. Jadi setelah itu pindah ke Kecamatan Minas. Ini bagaimana ceritanya Pak? Yang Kecamatan Minas dulunya Kadis ini masih di Kecamatan Minas, masih induk ya. Tahun 2000 kami pindah ke Kecamatan Minas, diminta oleh almarhum Pak Haji Tenggur Pean. Kami pindah Februari 2000 masuk ke Kecamatan Minas, dan pada waktu itu kami juga masih merangkap sebagai camat pembantu Perawang selama 1 tahun. Luar biasa kan? Luar biasa. Jadi dari Perawang juga di Minas juga. Ya. Jadi separuh Kabupaten Siak itu kita sudah pernah pegang. Karena pada waktu itu camat Perawang itu wilayahnya Kerinci Kanan, Lubuk Dalam, Gasip itu di bawah Kecamatan Perawang. Ini buat penduduk bumi ini juga saya kini juga baru tahu bahwasannya Perawang ini dulu dipegang satu camat juga berapa kecamatan Pak ya? Nah, waktu itu belum berdiri Kecamatan Kerinci Kanan, belum berdiri Lubuk Dalam dan Gasip. Nah, kemudian kita masuk ke Minas. Wilayah Minas ini luar biasa luasnya. Coba bayangkan Sungai Mandau masuk Minas, Kandis masuk Minas. Alhamdulillah pada waktu itu kami sampaikan keluhan masyarakat kepada Pak Arwin dan Pak Samsuar. Kita disuruh buat permohonannya untuk Kecamatan Sungai Mandau pertama yang menjadi kecamatan melalui proses camat pembantu dulu Sungai Mandau. Pada waktu itu camat pertamanya almarhum Pak Zulfabli. Kemudian
Waktu berjalan, Kandes juga berdiri menjadi kecamatan. Dua kecamatan ini adalah bagian daripada wilayah Kecamatan Minas. Yang pada waktu itu, camat pertamanya sekcam saya yang pindah ke Kecamatan Kandes, yakni Bapak Amrul. Ini histori yang harus diketahui oleh masyarakat Kabupaten Siak, khususnya umumnya Kandes dan Sungai Mandau. Baik, ini sangat luar biasa kalau kita kembali lagi ke belakang, mereview kembali bahwasanya Kecamatan Kerawang, kemudian juga dulu Kerinci Kanan yang masih bergabung dengan Kecamatan Kerawang, kemudian Kecamatan Minas juga, dan Kandes juga ketika lepas daripada kecamatan induknya Minas, tentu perkembangan sangat pesat dikarenakan Kandes juga merupakan daerah perlintasan wilayah Sumatera Utara. Ini luar biasa, dan hari ini juga kami Sakekini selaku penerus juga berterima kasih kepada Pak Arif dan juga tokoh-tokoh yang sudah membangun dari nol pada masih Kabupaten Siak ini masih Bengkalis dan juga sampai hari ini. Dan kami sebagai generasi muda merasakan pembangunan-pembangunan yang luar biasa sampai hari ini berkat para tokoh-tokoh kita yang hadir. Dan hari ini kita berkesempatan dengan Bapak Arif Fadila ini yang mempunyai introduksi yang sangat luar biasa, Kerawang, Minas, apalagi Kandes. Baik Pak, kemudian ini kan kita dengar ini Pak, Bapak juga ada spanduk nih. Oh, saya yang perlu Pak, ada juga tadi pertanyaan bahwasannya Bapak pernah terakhir jabatan menjadi Kepala Dinas Perhubungan ini Pak. Ya. Nah ini sudah apa Pak, udah pensiun atau sudah selesai atau masih menjabat sampai hari ini? Alhamdulillah, kami terhitung 1 Juli sudah pensiun. Iya. Dan memang sebenarnya kami pensiun tahun depan, tapi karena kita ingin ikut berkompetisi di demokrasi Pilkada 2020 ini, kita ajukan pensiun lebih cepat. Oh, mengajukan pensiun lebih cepat ya? Lebih cepat. Untuk Siak berarti? Untuk lebih baik. Sebenarnya motivasi sebenarnya Bapak ini ikut calon Bupati Siak ini Pak? Saya belum puas melayani masyarakat sebagai pamong praja, hanya menjadi kepala dinas, masih terbatas saya untuk melayani masyarakat. Artinya memang ketika menjadi seorang kepala dinas keterbatasan untuk berbuat sekabupaten Siak ya. Jadi buat penduduk bumi, inilah beliau kenapa motivasi beliau ingin ikut calon Bupati Siak, dikarenakan ingin berbuat lebih banyak ketika insya Allah ketika beliau nanti menang, beliau ingin berbuat untuk Kabupaten Siak yang lebih pesat lagi pembangunan baik bidang ekonominya, di bidang pembangunan lainnya. Baik, ini sangat luar biasa Pak motivasi. Mungkin kita juga generasi muda ini mungkin kedepannya akan seperti demikian juga. Ketika kita misalnya menjadi seorang misalkan camat, tentu berbuatnya hanya kapasitas kecamatan. Ya. Tapi ketika kita menjadi bupati, kemudian gubernur, presiden, ini kapasitas jangkauan luas. Nah, saya melihat ini Bapak kok ada hubungan dengan Pak Samsul gubernur, karena saya lihat di spanduk Bapak, kemudian di media-media ada foto Pak Samsuar ini. Ya, kita kan tahu nih, di PD Golkar komandannya kan Pak Samsuar. Kebetulan beliau gubernur. Iya Pak. Justru ini peluang yang paling besar buat masyarakat tentunya, sehingga kami nanti diusung oleh Partai Golkar, diusung oleh Partai Gerindra dan partai lainnya. Insya Allah kami akan dapat bekerja khususnya untuk Kecamatan Kandes yang saat ini kita tahu Pak Joni kalau mau ke Siak jauh kan? Jauh Pak. Nanti akan kita buat jalan yang sudah ditinggalkan oleh Pak Samsuar yang terputus sekarang menuju Sungai Mandau dan Siak. Insya Allah apabila kami diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini akan menjadi prioritas kami untuk Kecamatan Kandes, menembuskan jalan ini ke Sungai Mandau dan menuju lebih dekat.
Baik, ini ada sedikit menarik nih buat penduduk bumi sebagai referensi atau sebagai informasi dan edukasi. Nah, kita juga berharap kepada penduduk bumi jangan lupa dukung Sakek ini. Caranya buka Facebook Sakek ini, kemudian tekan tombol ikuti dan share sehingga informasi seperti ini bisa bermanfaat untuk kita semua sebagai ilmu pengetahuan, baik itu Kecamatan Kandes, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan ini juga ditonton oleh teman-teman daripada luar negeri. Inilah sosok beliau Syed Arif Fadilah yang ingin berbuat Siak lebih baik lagi ke depannya. Nah, ada satu yang sangat menarik ini, Pak. Apa itu? Yang sangat menarik yang kita lihat dan ini menjadi perbincangan masuk ke ranah skala Provinsi Riau, bukan skala kabupaten lagi, tapi skala Provinsi Riau. Wakil Bapak, Alhamdulillah, luar biasa. luar biasa. Saudara, kalau tidak salah Saudara Sujarwo. Mengapa Bapak ngambil dari wakil sebagai Pak Sujarwo nih? Awalnya begini ya, mungkin ini Allah yang memberikan petunjuk, tapi dengan cara yang berbeda-beda. Jauh sebelum ada pendaftaran pilkada, kami berfoto di depan Istana Siak bersama Pak Jarwo. Pada waktu itu ada acara ulang tahun, kita tidak ingat apakah itu ulang tahun Bayangkara atau hari besar apa. Kami berfoto berdua sama beliau. Saya panggil beliau, "Dek, di sini kita berfoto dulu. Mana tahu kita bisa bikin suasana agak hangat sedikit politik di Siak." Ya, tahu-tahunya Allah kasih jalan. Kami sama-sama sebagai putra Siak. Beliau berasal ayahnya dari Jawa, Cilacap, dan dia lahir di Siak. Kebetulan kami juga lahir di Siak. Bapak berarti lahir di Siak ya? Lahir di Siak, jadi sama-sama bisa mengabdi untuk Siak ke depan lebih baik. Baik, buat penduduk bumi tadi juga ada bertanya kepada Pak Syed Arif Fadilah. Beliau ini sebenarnya lahir di mana, dan tadi sudah dijawab oleh beliau sendiri. Beliau juga lahir di Siak. Baik, ini sangat menarik, artinya berawal dari ketidaksengajaan, kemudian terakhir punya komitmen yang sama, dan terakhir juga punya satu paket. Ini luar biasa. Kita juga apresiasi dan juga kami keluarga besar Sakek ini juga mendoakan dan mendukung semoga apa yang menjadi harapan beliau ini terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semua punya harapan yang sama, tergantung bagaimana perjuangan masing-masing. Nah, hari ini juga beliau berpasangan dengan Sujarwo, artinya nasionalis banget kalau bahasa zaman kini, Pak. Banget. Nah, semuanya ada unsurnya di dalamnya. Ya. Melayunya, Sakainya, Jawanya, Bataknya semua masuk satu nasional satu ini. Terakhir, Pak, di segmen kita terakhir, harapan Bapak terbesar apa nih, Pak? Ini kan sebentar lagi kan masuk ke KPU berkas, kemudian pertarungan di 9 Desember. Kita bicara kalau Bapak terpilih, apa harapan Bapak terbesar? Ini kita yang manis dulu, nanti kita akan kaji yang pahit, Pak. Harapan kami yang terbesar adalah kami dapat memenangkan pilkada 2021-2026 ini bersama Pak Sujarwo, dan kami dapat bekerja bersama membangun Siak ke depan lebih baik bersama dengan semua elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Siak dan bersama semua generasi muda yang ada di Kabupaten Siak, termasuk anak-anak milenial. Nah, itu kan kalau menang nih, Pak. Nah, Ya. kalau misalkan tidak menang nih, apa harapan ini? Semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berjuang tidak pernah merasakan kalah dan menang, tetapi semuanya kita tentukan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, buat penduduk bumi yang lagi menonton saat ini, inilah beliau, sosok seorang tokoh masyarakat Siak yang dulu sampai hari ini juga mempunyai jiwa nasionalis, kemudian punya pengabdian sangat besar. Ini luar biasa pengabdian. Mungkin tidak semua bagian daripada kita punya pengabdian besar seperti Bapak ini, tetapi kita hanya bisa karena melihat kondisi dan situasi saat ini. Jadi kita hanya bisa berdoa semoga Pak Arif beserta Pak Sujarwo
menang di Pilkada Kabupaten Siak yang akan digelar pada tanggal 9 Desember. Himbauan ini Pak, sebelum kita tutup acaranya, himbauan dari Bapak pribadi, kemudian Bapak Sujarwonya kepada penduduk bumi yang lagi menonton saat ini. Terima kasih penduduk bumi. Tentunya kami menghimbau dengan adanya pilkada ini, masyarakat dapat lebih cerdas dalam memilih pemimpinnya. Carilah pemimpin yang memang benar-benar sudah mengabdi di Siak. Kita juga hampir 35 tahun mengabdikan diri untuk Siak. Semuanya kami harapkan kepada penduduk bumi Kabupaten Siak khususnya, mari kita jaga keamanan dan kenyamanan kita, dan mari juga kita menjaga jarak untuk menjadikan penyakit Corona COVID-19 ini supaya cepat meninggalkan bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada Pak Arif yang sudah meluangkan waktunya dan sudah bahasa zaman kini nih menyampaikan sakit kini. Semoga apa yang Bapak sampaikan menjadi doa dan hajat di hati semoga terkabulkan, dan juga mungkin semua orang seperti yang saya sampaikan, semua orang punya harapan yang sama, ingin berjuang, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Yang jelas mainkan dulu barang ini, masalah itu urusan belakang. Baik, terima kasih kepada Pak Arif. Sekali lagi kami sampaikan, beliau adalah tokoh masyarakat Kabupaten Siak yang punya historis atau punya sejarah panjang di Kabupaten Siak, dan sampai saat ini beliau mengabdikan dirinya untuk Kabupaten Siak yang lebih baik lagi ke depannya. Baik, buat penduduk bumi yang saat ini Tambah sedikit. ada lagi Pak kira-kira? Saya tambahkan sedikit. Terima kasih kepada semua elemen masyarakat selama kami mengabdi menjadi pegawai negeri lebih kurang hampir 35 tahun di Kabupaten Siak. Terima kasih atas dukungannya. Sekali lagi, masyarakat Siak luar biasa dengan warna yang begitu banyak. Siak menjadi Indonesia kecil di masa yang akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih Dek Joni. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir dari Sakek ini, jangan lupa buat penduduk bumi dukung terus Sakek ini, jangan lupa tekan tombol buka pacebot Sakek ini, kemudian tekan tombol ikuti dan share sehingga informasi seperti ini bermanfaat untuk kita semua sebagai ilmu pengetahuan untuk proses pengembangan pemikiran. Saya Joni Saputra, apabila terdapat kesilapan dan kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya juga manusia biasa yang tidak luput dari salah dan silap. Jadi ciri khasnya apa nih Pak? Ciri khas daripada pasangan ini? Ciri khasnya. Singkatannya? Singkatan. Ya, singkatannya belum kita bahas sebentar. Singkatan kita adalah PAS. Oh, singkatan PAS. Pasangan Arif Sujarwo. Pasangan Arif Sujarwo. Berarti kalau yel-yelnya ada? Belum lagi? Ada. 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 Boleh dikasih cuplikan dulu? Apa tuh Yel-yel? yel-yel? Semangat baru Siak PAS. PAS. Oh, jadi inilah yel-yel daripada pasangan Arif dan Sujarwo. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, itu saja. Saya Joni Saputra dari Sakek ini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.